Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran matematika wajib atau matematika umum. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dilatasi dalam bab transformasi geometri ya. Dilatasi adalah transformasi geometri yang mengubah dalam kurung memperbesar atau memperkecil tapi tidak mengubah bangun ya. Jadi memperbesar atau memperkecil tergantung skalanya ya. Di sini ada ilustrasinya. Di sini ada sebuah segitiga ya. Sebuah segitiga kalau didilatasikan dengan skala yang ini yang biru, segitiga yang biru ini skalanya 1 ya. Kemudian kalau kita dilatasikan dengan skala 2, maka bentuknya tetap segitiga, hanya dia membesar ya. Kemudian kalau didilatasikannya terhadap skala setengah, berarti dia mengecil tapi bangunnya tetap dia segitiga ya. Ada di posisi atau ada di arah positif ya. Nah, kemudian kalau didilatasikannya itu terhadap negatif di sini. Ini didilatasikan negatif 1 ya. K-nya skalanya negatif 1, yang ini negatif min 1/2, yang ini min 2 ya. Hanya berbeda posisi saja. Ingat, untuk dilatasi itu tidak mengubah bangun ya, tapi memperbesar atau memperkecil ya. Itu untuk dilatasi. Langsung saja ke rumus dilatasi. Dilatasi oleh skala tertentu di pusat 0,0, maka rumusnya X aksen Y aksen atau bayangannya diperoleh dari K dikali X, Y. K itu skala ya, skala seberapa besar didilatasikannya dikali dengan titik asal ya. Kemudian untuk rumus dilatasi oleh skala tertentu di pusat A, B. Nah, ini ada ya perbedaannya seperti di rotasi ya. Ada pusat A, B. Jadi ada 0,0, ada titik 0, A, B. Nah, kalau pusatnya A, B, maka X aksen Y aksen sama dengan K dalam kurung X kurangi A, Y dikurangi B. Ya, berarti titik asal dikurangi pusat A, B ditambah A, B ya. Yang ini dilatasinya. Langsung saja ke contoh yang pertama. Sebuah titik A 2,-5 didilatasikan dengan skala 0,3. Pada titik pusat O 0,0, tentukan bayangannya. Berarti kita gunakan yang ini ya. X aksen, Y aksen untuk bayangannya ya. Didapat dari K dikali X, Y titik asal ya. K-nya berapa? K-nya yang ini 3 ya. X-nya itu titik asal yang ini X, Y. X-nya 2, Y-nya adalah min 5. Kita masukkan ke sini K-nya 3, X-nya 2, Y-nya min 5. Tinggal kita kalikan saja. 2 dikali 3 dikali 2 adalah 6, 3 dikali min 5 adalah 15. Maka bayangannya X aksen Y aksennya adalah 6, min 15 begitu ya. Kalau misalkan min 3 skalanya negatif, tinggal kita kalikan saja. Misalkan di sini min 3. Min 3 dikali 2 min 6. Min 3 dikali min 15 positif 15 seperti itu ya. Itu untuk contoh yang soal yang pertama. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini ada contoh soal yang kedua. Sebuah titik A 6,1 didilatasikan dengan skala 3 pada titik pusat 2,5. Nah, berarti ini pakai rumus yang titik pusatnya A, B ya. Dimana rumusnya itu X aksen Y aksen ya sama dengan K dikali X kurangi A, Y dikurangi B ya, ditambah A, B. Oke. K-nya berapa? K-nya itu 3 ya, ini skalanya. X-nya itu yang ini X, Y. X-nya 6, Y-nya 1. Kemudian A-nya berapa? A-nya yang titik pusat, A-nya 2, B-nya 5 ya. Masukkan ke sini. 3 dalam kurung X-nya 6 dikurangi A-nya 2, Y-nya 1 dikurangi B-nya 5 ya, ditambah 2,5. Ya, kita dahulukan yang di dalam kurung dulu. 3 dalam kurung 6 dikurangi 2, 4. 1 dikurangi min 5, min 4 ya, ditambah 2,5 ya. Kita dahulukan yang perkalian. 3 dikali 4 12, 3 dikali min 4 min 12 ditambah 2,5 ya. Tinggal kita jumlahkan 12 ditambah 2 14, min 12 ditambah 5 min 7. Maka titik bayangannya adalah 14, min 7 ya.
Itu untuk contoh soal yang kedua. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Sebuah persegi ABCD dengan titik A 1,1, B 2,1, C 2,2, D 1,2. Didilatasikan dengan skala faktor 3. Tentukan luas bayangan bangun tersebut ya. Oke, kita gambar dulu deh. Ini X, ini Y. Kita gambar dulu yang awalnya. Segitiga ABCD. Titiknya itu A 1,1 ya, berarti di sini misalkan ini A ya, kemudian B itu 2,1 misalkan di sini, ini B ya, kemudian 3 yang C itu 2,2 misalkan di sini. Nah ini C, yang ini B, yang D itu 1,2 berarti di sini ya 1,2. Nah ini perseginya, persegi ABCD didilatasikan dengan faktor 3 ya. Berarti satu-satu dulu ya. Titik A itu 1,1. Kalau didilatasikan terhadap skala faktornya 3 berarti 0,3, maka A aksen atau bayangannya adalah 3 dikali 1 3, 3 dikali 1 3, maka bayangannya 3,3. Sekarang titik B itu 2,1, didilatasikan sama terhadap skalanya itu 3 ya, tinggal kita kalikan saja. Berarti 3 dikali 2 6, 3 dikali 1 3 ya. Yang C juga sama, 2,2 didilatasikan terhadap skala 0,3 ya, atau skalanya 3, skala faktornya. Maka C aksen adalah 3 dikali 2 6, 3 dikali 2 6, 6,6 ya. D-nya itu 1,2 ya. Kalau didilatasikan terhadap D skala faktornya 3, maka D aksen berapa? 3 dikali 1 3, 3 dikali 2 6 ya. Nah ini adalah titik-titik bayangannya, A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. A aksen itu 3,3 ya, misalkan 3-nya di sini. Nah ini adalah titik A, kemudian titik B itu 6,3 ya, berarti ada di sini 6,3. Kemudian C itu 6,6 ya, 6,6 berarti ada di sini ya. Oke, nanti kalian gambarnya yang rapih ya. D itu 3,6 berarti ada di sini ya. Ini D, ini C, ini B ya. Nah ini adalah bangun persegi yang sudah didilatasikan ya. Nah tapi di sini soalnya itu luas ya. Luas persegi itu apa? Sisi kali sisi ya, sisi kali sisi. Dimana sisinya itu, ini kan 3 titik A, titik B itu 6, berarti dari A ke B ini adalah 3 satuan, misalkan satuannya cm, berarti sisinya 3 cm ya, jadi 3 kali 3, maka luasnya berapa? 9 cm persegi. Itu untuk mencari luasnya ya, kalau misalkan satuannya per cm ya. Ya, mudah-mudahan kalian paham. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.